warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan sisa sedikit ya dari pembahasan kita tentang morfologi. Kita sudah bahas pada pertemuan di kelas, dan definisi dari morfologi adalah branch of linguistics that studies the structure of words, specifically morpheme. Jadi topik utama dalam morfologi adalah study about morpheme. Dan di bagian selanjutnya dari pembahasan tentang morfologi adalah word formation. Word formation adalah process of creating new words in a language. Jadi ini berlaku untuk semua bahasa, ya. Jadi tidak spesifik dalam bahasa Inggris saja, bahwa kata-kata baru itu bisa dibentuk melalui sebuah proses. Namanya adalah word formation proses dan terdiri dari 7 proses. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah derivation. Derivation sebenarnya sudah kita bahas di kelas ya, yaitu penambahan afiks di root. Jadi ada satu buah kata dasar atau root, kemudian ditambahkan prefix atau suffix atau keduanya hingga membentuk kata baru. Jadi kalau kelas kata atau makna sebuah kata berubah setelah ditambahi afiks, itu namanya adalah derivation. Misalnya happy menjadi unhappy. Jadi setelah ditambahkan prefix un, maknanya berubah. Jadi yang tadinya adalah bahagia atau senang menjadi tidak bahagia. Quickly, ini kelas katanya yang berubah, adjektif, kemudian ditambah suffix ly menjadi quickly. Jadi kelas katanya yang tadinya adalah adjektif sekarang berubah menjadi sebuah adverb. Nah, jadi derivation singkatnya adalah perubahan makna atau perubahan kelas kata setelah ada penambahan afiks. Sudah kita bahas ya, dan ini contoh-contoh lainnya. Jadi ada prefix, ada suffix, awalan dan akhiran. Kemudian compounding. Compounding ini adalah sebuah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua kata. Menggabungkan dua kata menjadi satu sehingga membentuk sebuah makna yang baru. Contohnya, yang pertama ada noun compounds. Jadi penambahan atau penggabungan dua buah kata benda sehingga membentuk sebuah kata baru. Misalnya fire and fighter. A person who fights fire jadinya, yaitu firefighter. Ada fire, sebuah noun, fighter itu sebuah noun, digabung membentuk makna baru, yaitu pemadam kebakaran. Laptop, lap, pangkuan, top di atas, jadi di atas pangkuan. Maknanya adalah a portable computer. Jadi penggabungan dua buah kata benda menjadi sebuah kata yang baru. Adjektif juga bisa, ada bitter and sweet, pahit manis ya. Combination of two contrasting emotion, and then red hot, friendly looking, itu semua adalah penggabungan antara adjektif dan compound. Verb juga bisa digabung, break dance, typewrite, babysit. Break dance misalnya, break itu verb, dance juga verb, digabung jadi break dance, sebuah style of dancing. Adverb juga in depth. In itu dalam, depth juga dalam ya, setelah digabung menjadi in depth, komprehensif, seperti in depth interview misalnya. Jadi compounding adalah penggabungan dua buah kata sehingga membentuk sebuah kata baru, dan biasanya maknanya bisa mirip atau tidak ya dengan kata aslinya. Selanjutnya adalah conversion. Conversion ini mirip sekali dengan derivation, yaitu perubahan kelas kata. Yang tadinya noun menjadi verb, verb menjadi noun, tapi bedanya di conversion kita tidak membutuhkan afiks, jadi tidak ada prefix, tidak ada suffix. Kata asli itu bisa berubah kelas katanya. Misalnya perubahan dari kata benda ke kata kerja. I will email you the document.
Email tadinya adalah sebuah kata benda, ya, sebuah email, electronic mail. Tapi dalam kalimat ini email berfungsi juga sebagai sebuah kata kerja. I will email you the document. Saya akan meng-emailkan dokumennya. Yang tadinya kata benda jadi kata kerja. Please butter the toast. Butter itu mentega, tapi bisa berfungsi juga sebagai kata kerja, yaitu mengoleskan mentega. Verb to noun, let's go for a drive. Drive itu kan kata kerja, mengendarai mobil, tapi bisa juga berfungsi sebagai sebuah kata benda. Di sini dia berfungsi sebagai objek. Ayo kita berkendara, let's go for a drive. This book is a good read. Buku ini adalah bacaan yang bagus. Jadi dari membaca kata kerja berubah menjadi bacaan kata benda. Ada adjective to noun, poor, ya. Poor itu adjective, sekarang fungsinya berubah menjadi noun. Elderly juga. Kemudian adjective calm, calm ini adjective tapi bisa berfungsi juga sebagai verb. Dirty adjective, kotor, berfungsi sebagai verb. Jadi intinya conversion yaitu perubahan kelas kata tanpa ada penambahan affix, prefix atau suffix, ya. Bedanya dengan derivation, kalau derivation kelas kata berubah tapi ada penambahan affixnya. Selanjutnya adalah blending. Blending juga mirip sebenarnya dengan compounding, yaitu menggabungkan dua buah kata menjadi satu. Bedanya kalau blending itu hanya sebagian dari kata itu yang diambil. Biasanya adalah mengambil bagian awal dari kata pertama, kemudian ditambahkan dengan bagian akhir dari kata kedua. Misalnya kita lihat ada brunch. Brunch ini adalah gabungan atau blending dari kata breakfast dan lunch. Jadi yang diambil BR-nya saja, yang dari breakfast, lunch-nya diambil lunch-nya. Jadi brunch. Kalau compounding nggak dipotong, ya. Compounding itu ya benar-benar digabung jadi satu. Kalau blending sebagian saja. Smoke itu gabungan dari smoke and fog. Motel, motor hotel, infomercial, information and commercial. Oke, jadi itu blending, ya, penggabungan dua buah kata menjadi satu, tapi hanya sebagian. Kalau compounding, gabungan dua buah kata jadi satu dan benar-benar digabung tanpa ada modifikasi. Selanjutnya ada clipping. Clipping ini memotong, jadi ada banyak kata-kata yang panjang, kata-kata yang terlalu sulit untuk di pronounce, misalnya kita bisa melakukan clipping. Clipping itu membuang sebagian dari kata. Misalnya ada for clipping. For clipping itu membuang bagian depan dari sebuah kata dan hanya melafalkan bagian belakangnya. Misal telepon, telenya biasanya dibuang saat kita speaking, hanya diambil phone. Helikopter hanya kopternya saja, alligator gator. Dan kalau back clipping, bagian belakangnya yang dibuang, kita hanya mempronounce bagian depannya. Seperti mathematics menjadi math, laboratory menjadi lab, gymnasium menjadi gym. Kalau middle clipping, dua-duanya yang dibuang, jadi bagian awal dibuang, bagian akhir dibuang, hanya mengambil bagian tengahnya. Influenza, ya, diambil hanya flu-nya, in dan enza-nya dibuang. Itu clipping, ya, jadi memotong kata, satu buah kata yang panjang yang sulit dipronounce dipotong biar lebih cepat diucapkan dan tapi kesannya menjadi informal, ya. Clipping, kemudian acronym and initialism, singkatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, acronym and initialism are abbreviation, singkatan, by taking the initial letters of a series of words. Dua-duanya sama, dua-duanya adalah singkatan, jadi mengambil initial letters, huruf pertama dari setiap kata kemudian digabungkan. Bedanya kalau akronim,
kata singkatannya, inisialnya tadi dipronoun sebagai satu buah kata, pronunciationnya digabung. Kalau initialism, pronounce letter by letter. Nah, jadi huruf per huruf. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada akronim. Akronim National Aeronautics and Space Administration. Kita mempronounsnya NASA ya, atau NASA. NASA, kemudian laser, scuba. Jadi singkatan NASA ini adalah singkatan diambil dari huruf pertama katanya, kemudian di pronounce-nya digabung jadi NASA. Sedangkan kalau initialism itu sama, mengambil huruf depan setiap kata, tapi pronounce-nya satu-satu huruf per huruf. FBI itu initialism. Jadi akronim and initialism sama intinya, penyingkatan. Bedanya hanya bagaimana cara mengucapkannya saja. Dan terakhir adalah reduplication. Reduplication ini adalah pengulangan. Ada kata-kata yang diulang, kata aslinya itu diulang sehingga membentuk kata baru. Reduplication ada dua, the full reduplication, the entire word is repeated. By, misalnya ada kata by, yaitu selamat tinggal, kemudian kita ubah menjadi bye-bye. Bye itu ya sama artinya, selamat tinggal ya, tapi lebih casual. No, kemudian indicate something that is forbidden or undesirable. Ya, jadi tidak, ya jangan, seperti itu. Partial reduplication. Kalau partial reduplication sama pengulangan juga, tapi hanya sebagian, enggak total. Kalau by, pengulangan reduplicationnya adalah by juga. Tapi kalau cheat, ya, cheat jadi chat, hip menjadi hop. Ya. Jadi hanya sebagian, ada bagian yang berubah. Ya. Kalau di cheat chat ya i-nya menjadi a, cheat chat. Wishy-washy, kemudian zigzag misalnya. Itu partial reduplication. Oke, jadi itu adalah 7 proses pembentukan kata ya, dalam semua bahasa Indonesia pun ada proses ini untuk membentuk sebuah kata baru. 7 proses ini yang harus diperhatikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.